Perempuan parubaya itu tampak duduk seorang diri di ruang tamu pada sebuah sofa hitam yang sudah mengelupas. Sedang pintu ruang tamu itu pun ia biarkan terbuka dengan lebarnya. Ia menatap keluar jendela. Sesekali ia menyeruput minuman kegemarannya, kopi. Dan sesekali sebatang rokok menyentuh bibirnya. Bila ia mulai bosan, perempuan itu pun tertidur dengan lelap di sofa. Itulah yang sering ia lakukan. Sebut saja perempuan parubaya itu Bu Latri. Bu Latri tinggal seorang diri di sebuah rumah yang terbilang cukup besar, dengan satu paviliun, satu dapur, dua kamar mandi, satu ruang jemuran baju, satu ruang makan, satu ruang tamu, satu ruang keluarga, dan 4 kamar tidur, dan halaman yang cukup luas. Hampir 90% rumahnya berdindingkan kayu-kayu yang mengkilap tentunya, begitupun dengan lantainya. Namun, rumah itu tampak kumuh dan tak terurus. Bila malam datang, tikus-tikus pun ikut menyemarakkan suasana. Membuat gaduh di loteng, rumput-rumput benalu pun tampak tumbuh subur. Pada tahun ajaran baru, Bu Latri menerima anak kos putri di rumahnya, atas saran keluarga besar untuk menemaninya yang seorang diri. Meski rumah Bu Latri hanya berjarak 2 meter dari semua sekolah, tetapi rumahnya yang tampak tak terurus dan juga kebiasaannya yang merokok menjadi hal mencemaskan bagi para orang tua untuk menitipkan anak-anak mereka. Tetapi masih ada orang tua yang mempercayai kos Bu Latri untuk menjadi tempat tinggal anak-anaknya. Siang yang tenang, anak-anak kos Bu Latri ikut nimbrung duduk di ruang tamu bersama Bu Latri yang asik menyeruput kopi hitamnya. Tiba-tiba, suasana hening diisi oleh kalimat tanya dari seorang gadis bernama Kapela. "Bu, tinggal di sini seorang diri? Kemana keluarga ibu?" Bu Latri seketika mengalihkan pandangannya kepada Kapela. Ia pun menjawab pertanyaan Kapela dengan wajah sendu. Suami ibu menikah lagi, dan ketiga anak ibu dibawa pergi olehnya. Tanpa menunggu respon dari anak-anak di hadapannya, Bu Latri melanjutkan perkataannya. 10 tahun yang lalu, sehabis dari rumah mertua ibu ditabrak mobil ketika menyeberang jalan menuju rumah ini. Kepala ibu dijahit dengan jumlah yang cukup banyak. Tulang ekor patah dan sempat koma di rumah sakit. Ibu dengar cerita dari kakak ibu. Waktu itu, keluarga hanya menunggu keajaiban datang. Karena para ahli medis telah menyerah. Tapi alhamdulillah, Allah masih memberi kesembuhan. Ibu kembali diajarkan untuk berhitung, membaca, berjalan, dan hal lainnya. Semuanya tidak berakhir begitu saja. Ternyata, tidak lama kemudian, suami pun menceraikan ibu, dan lantas mentalak 3 sekaligus. Ketiga anak-anak pun ikut serta di bawah suami. Ibu tidak pernah mengira laki-laki yang dulu teramat mencintai ibu, meninggalkan ibu seorang diri dalam keadaan cacat seperti ini. Dan anak-anak pun dibawa serta olehnya. Anak-anak di hadapannya menelan ludah mendengar penuturan Bu Latri. Kapela diam tak berani berkomentar apa-apa. Ani memberanikan diri untuk bersuara dan bermaksud mengalihkan pembicaraan namun tak berhasil. "Rumah ibu bagus ya?" Bu Latri tampak tersenyum ke arah anak-anak kos yang duduk berdekatan dengannya. "Rumah ini hadiah dari janji masa lalu kakaknya ibu." "Hadiah, Bu?" "Iya. Dulu ayah ibu tidak bisa mengkuliahkan 2 anak sekaligus. Ketika itu kakak ibu berkata, 'Latri, biarkan abang yang kuliah. Nanti kalau abang tamat, akan abang buatkan rumah yang bagus untukmu.' Ibu pun mengalah. Kakak ibu pun berhasil menjadi seorang arsitek, dan ia pun membuatkan rumah ini untuk ibu. Rumah yang beberapa tahun lalu masih ramai diisi oleh canda ketiga anak-anak ibu. Berebut makanan kesukaan, tapi sekarang ibu ditinggal seorang diri di sini. Assalamualaikum." Tiba-tiba tampak seorang lelaki bertubuh tinggi lagi tampan di depan pintu.
Wajah Bulatri tampak berbinar, dan anak-anak kos Bulatri segera beranjak pergi merasa tak enak, mengganggu kedatangan tamunya. Waalaikumsalam, Aldi, masuk nak. Ternyata lelaki tampan dan bertubuh tinggi itu adalah anaknya. Pantas saja wajah Bulatri lantas berbinar. Sama siapa Aldi kesini? Aldi sudah makan belum? Tadi ibu masak, ibu siapin ya. Aldi sudah makan, Bu. Ibu sudah makan. Ibu sudah makan. Kamu terlihat kurusan, nak. Kenapa? Suasana sejuk itu lantas berubah panas, tatkala mata Aldi bertabrakan dengan bungkus rokok di atas meja, dan abu rokok yang bertebaran di atas meja beserta secangkir besar kopi hitam. Ibu merokok lagi? Kan sudah Aldi bilang jangan merokok lagi, Bu. Ibu nggak bisa tidak merokok, Aldi. Biar ibu tidak dapat nasi daripada tidak dapat rokok. Ibu, jangan merokok lagi, Bu. Ibu udah nggak sayang sama Aldi. Aldi menatap nanar wajah ibunya. Sayang? Kalau sayang kenapa ibu merokok? Ibu tidak bisa tidak merokok, Aldi. Tidak bisa. Tanpa berkata-kata, Aldi lantas membuang bungkus rokok yang ada di atas meja. Bulatri pun mengumpat tidak karuan, dan hendak menampar anaknya yang mengambil tongkatnya, karena Bulatri hendak mengambil bungkus rokok yang dibuang itu. Ibu mau menampar Aldi. Tampar, Bu, tampar. Aldi mengarahkan pipinya ke arah Bulatri. Ternyata Bulatri benar menampar anak lelaki satu-satunya itu. Aldi terisak, di sela bibirnya tampak darah segar. Wajahnya memerah dan menangis di hadapan Bulatri. Ibu, ini anak ibu. Aku hanya mau yang terbaik untuk ibu. Ini pertama kalinya ibu menampar Aldi. Padahal dulu ibu teramat sayang sama Aldi. Aku nggak mau hidup ibu seperti ini terus-menerus. Hanya itu. Ibu, berhentilah merokok. Hanya itu yang aku miliki, lantas kau buang begitu saja. Kau pikir tidak pakai uang membelinya? Ibu, lihat Aldi. Bulatri menatap wajah anaknya dengan sorotan mata yang teramat tajam. Lihat air mata Aldi. Dulu ibu tidak pernah membiarkan air mata ini berjatuhan. Aldi yakin, ini masih ibu Aldi. Aldi segera memeluk ibunya. Bulatri pun lantas membalas pelukan anaknya. Ia mulai menitikkan air mata. Aldi, maafkan ibu, nak. Ibu sudah tidak tahu harus berbuat apa. Anak-anak yang ibu cintai pergi meninggalkan ibu seorang diri di sini. Bahkan tangisan adik bungsumu Bunga 10 tahun yang lalu masih terngiang di telinga ibu sampai hari ini. Dikala ia dipisahkan secara paksa dari pelukanku. Kalian pergi meninggalkanku dan hidup bahagia dengan keluarga baru. Ibu baru kalian. Laki-laki yang dulu berucap manis kepadaku, yang berjanji di hadapanku, ayahku, dan di hadapan penghulu, akan selalu bersamaku. Tetapi apa? Aku ditinggalkan dalam keadaan cacat seperti ini. Keluarga pun seperti tak pernah merasa punya adik bungsu. Ia membiarkanku seorang diri. Sudah, Bu. Sudah, jangan diteruskan. Ibu masih punya Aldi. Tidak, nak. Engkau lebih baik pergi bersama ayahmu. Ibu tidak lagi bisa menjadi seorang ibu untukmu. Ibumu ini cacat. Tidak, Bu. Aku tidak lagi bisa mengajakmu ke pasar, mencuci bajumu, menyiapkan makananmu, menyiapkan pakaianmu. Pergi. Bulatri memukul-mukul tubuh anaknya dan memukulkan asbak rokok ke bahu anaknya. Abu rokok itu pun mengotori kemeja putih yang dikenakan Aldi. Aldi tetap tidak melepaskan pelukannya, hingga pukulan Bulatri perlahan melemah. Bagaimanapun ibu tetap ibuku. Ibu yang melahirkanku, aku yang akan ke pasar untuk ibu, mencuci baju ibu, menyiapkan makanan untuk ibu, menyiapkan pakaian ibu. Maafkan Aldi yang selama ini jarang menemui ibu. Tetapi kali ini aku akan tinggal bersama ibu, begitupun 2 anak wanita cantik ibu. Tapi berjanjilah untuk tidak merokok, wahai ibuku. Ibu, di bawah telapak kakimu ada surga. Di rahimmu aku pernah ada. Dengan jemarimu aku dibesarkan dengan kasih yang teramat tulus. Aku yakin cinta itu masih tersimpan di dalam hatimu. Walau bagaimanapun engkau kini, ibu.
engkau tetaplah ibuku. Keadaan keluarga kita yang seperti ini mendewasakanku lebih cepat dari semestinya. Meski usiaku baru menginjak 16 tahun, tetapi aku punya adik perempuan yang terkadang kerap bertanya tentangmu kepadaku. Ibu, engkau harus tahu. Ayah masih sering bertanya tentangmu kepadaku sehabis aku menjengukmu. Ayah pernah berkata kepadaku, ia merasa beruntung telah menikahi wanita cantik lagi pandai sepertimu. Ia bukan melarangku dan adik-adik datang menemuimu, tetapi ia teramat khawatir kejadian 10 tahun yang lalu itu akan terulang kembali. Ayah teramat rapuh tanpamu. Ia menceraikanmu karena ia menyimpan rasa bersalah yang teramat dalam, karena telah membuatmu cacat. Ia tak sanggup terus-terusan menyaksikan wujud terkasihnya terluka. Ayah memutuskan untuk menikah karena dikarenakan ia ingin kami anak-anak mempunyai sosok ibu. Kerap kali kutemui ayah terisak seorang diri dan memanggil namamu. Engkau teramat berarti untukku, ayah dan adik-adikku. Ayah bilang ia tak sanggup hidup dalam bayang masa lalu wujud terkasihnya. Ia menyesal telah menceraikanmu. Akan tetapi, kini ia telah menikahi seorang wanita. Ia juga tidak mau menyakiti perempuan untuk kedua kalinya. Ayah memang pengecut, dan ayah mengakui hal itu. Ia hanya meminta satu hal darimu, yakni kata maaf darimu, Ibu. Ia berjanji tidak akan mengusik kehidupanmu lagi, karena ia telah memutuskan pergi keluar kota bersama istrinya, dan ia mengizinkan aku dan adik-adikku untuk tinggal bersamamu. Apakah dirimu membolehkan hal itu, Ibu? Ibu telah memaafkan ayahmu, nak, jauh sebelum hari ini. Ibu hanya tidak bisa memupus kenangan indah yang pernah ada. Ibulah yang seharusnya meminta maaf karena tak bisa ada untukmu dan adik-adikmu. Maaf, masalah ini membebanimu. Tinggallah bersamaku dan jangan pernah pergi lagi. Karena hanya kau dan adik-adikmu lah harta berharga yang kumiliki, dan kenang cinta berarti dari wujud ayahmu untuk ibu. Terima kasih, Ibu. Aldi kembali memeluk ibunya dan menyapu bersih air mata yang bercucuran dari wajah sang ibu, lantas menciumi pipi kiri dan kanan ibunya. Aldi akan menjemput Senja dan Bunga ya, Bu. Ibu tunggu di sini ya. Tangan Aldi ditarik lembut oleh Bulatri, dan Bulatri segera berusaha untuk berdiri. Ia meniup abu rokok yang mengotori baju anaknya. Ia pun mengelap darah segar di setelah pipi anaknya. Aldi, kamu tunggu di sini ya. Ibu ambilkan kemeja ayahmu. Masih bagus kok. Tunggu di sini ya. Bulatri mencoba berjalan tanpa tongkat meskipun ia tertatih, tetapi Aldi segera mencegatnya. Ibu, gak apa-apa kok, cuma kotor sedikit. Kasihan Bunga sama Senja kelamaan menunggunya, Bu. Iya, nak. Assalamualaikum, Ibu. Hati-hati, nak. Jangan ngebut. Waalaikumsalam. Wajah Bulatri benar-benar tampak bahagia. Ia dengan segera membereskan kamarnya yang sebelumnya tidak pernah ia rapikan. Karena ia tahu kamar itu akan ditempatinya bersama dua putri tercintanya. Begitupun sebuah kamar yang disengaja kosong di rumah itu ikut serta dibersihkannya. Karena ia pun tahu kamar itu akan ditempati oleh lelaki sulungnya. Anak-anak kos Bulatri menghembuskan nafas lega, mendengarkan apa yang terjadi di luar kamar mereka, dan salah seorang di antara mereka pun berujar, ternyata benar, cinta bisa membuat seseorang terluka, tersakiti, bahkan menghancurkan kehidupan. Akan tetapi, kesetiaan cinta dapat menguatkan yang lemah, merapikan yang kusut, mencernihkan yang buram, dan bahkan menyalakan semangat yang telah usang. Sungguh luar biasa kekuatan cinta, apalagi yang telah menciptakan cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya lantas berdecak kagum, seraya berujar, Allahu Akbar dan Subhanallah.